aja, maaf ya cuma segini. Gak apa-apa Bu. Bapak malah senang. Doakan aja Bapak hari ini dapat banyak nasabah ya. Pak, mana uangnya? Katanya mau ngasih buat iuran prom night sama jersey. Hasan duduk dulu nak, makan dulu. Ini sengaja ya tiap hari makan tahu terus. Bosen aku tuh. Dan kamu tuh gimana sih? Jaga mulut kamu. Ibu tuh udah capek-capek masakin kita. Kurang bersyukur sih kamu. Syukur kakak enak, nggak perlu jaga image di depan anak-anak orang kaya. Ya Bu, kadang orangnya memang keras kepala sekali. Ya udah, Bapak pergi kerja dulu ya. Sudah Pak, hati-hati ya. Alah, alasan aja terus. Beli ini gak bisa, beli itu gak bisa. Buset, cakep banget sepatuku. Gak sia-sia aku ngambil uang bapak sama ibu. Lan, mau Bapak anterin pakai sepeda. Lumayan irit loh. Ongkos kirim angkotnya 2.000. Bisa buat beli jajan di sekolah. Bapak gimana sih nanti kalau dilihat temen-temenku gimana? Aku malu, mending aku jalan kaki sendiri aja. Woi Len, mobil gue yang baru udah datang nih. Sunroofnya otomatis, jalannya bisa otomatis juga lagi. Duh Mi, bokap gua tuh nggak suka share yang sekarang, jadi dia lagi custom di Jerman. Song banget ya gaya lu. Apaan sih berisik, udah yuk. Akhirnya sampai kelas, panas banget gila. Gila, dompetmu kandel melen. Biasalah, bokap habis dapet proyek, jadi gua dikasih uang jajan lebih. Lan, tumben dompetnya ditaruh atas meja gitu. Habis dapat extra cash dari dompet ya, bagi-bagi dong. Biasalah, bokap gua habis dari Jepang, jadi gua dikasih uang jajan mingguan lebih. Sebenarnya sih males ya gua cash banyak-banyak. Mending buat gue aja kali. Gue tuh mau beli tas, tapi masih nunggu harga turun. Lo kan Sultan, tinggal sikat kan. Hari gini masih nyari diskon. Aduh. Kalau gue sih langsung bungkus aja ya. Kemarin bokap gue nawarin gue jam custom dari Jerman. Katanya biar matching sama mobil gue. Gila, jam dari Jerman tuh. Merek apa sih? Paling juga jam dari Cina lu tempelin logo Jerman. Nah, lu. Alah, paling kalau paketnya telat, pada bosan inilah itulah. Nah, badai. Mana coba lihat katalognya. Katanya orang kaya. Iya tuh, si miskin datang tuh. Sepatu ya mangap gitu, apa kali ya? Makannya aja susah makan, apalagi sepatunya. Kasih uang aja Len buat beli sepatu lagi. Ya gila, gua kalau jadi dia di gua nyeker daripada pakai sampai ke kaki. Lo tau gak sih sepatu kayak gitu tuh bikin polusi di mata tau? Exactly, yang pakai barang murah di sini harus di-ban. Udahlah, daripada ribut kayak gini ngurus anak kampung kayak gitu, ini cabut aja. Lo pulang sama siapa Lan? Atau jalan kaki kah? Iu, nggak level deh. Katanya Yu mau beli motor baru. Mana? Kok nggak ada juga? Jangan-jangan Yu cuma ngomong doang ya? Bokap gua tuh lagi ada proyek di luar kota, jadi uang cashnya lagi muter di saham. Guys, gue pulang duluan ya, udah dijemput, dadah. Bye. Aduh, jemputan gue lagi stuck di lampu merah nih kayaknya. Udah buruan ya, lo mau pulang bareng gue gak kan? Enggak deh Mi, paling bentar lagi supir gua datang. Ya udah deh. Gue duluan ya, jemputan gue udah datang. Bye. Hati-hati ya.
Kenapa harus gue? Sedangkan mereka hidupnya enak. Kenapa dunia ini gak adil sih? Gue capek, gue juga pengen bisa beli apa yang gue mau. Gue gak mau jadi pecundang selamanya. Kalau kejujuran cuma bikin gue makan tempe tiap hari, buat apa jujur? Gue harus ubah hidup gue. Apaan tuh? Gila, ininya banyak banget. Dompet siapa nih? Oh, kayak kenal sama orangnya. Kembali nggak ya? Nggak usah lah ya. Ini buat beli barang-barang. Pak, Bu, Azam mau ngingetin, uang praktikum udah terakhir dikumpulin itu minggu ini. Ya Zah, Bapak tahu. Tapi begini, di kantor itu para pembelinya gak ada yang tertarik sama penjualannya Bapak. Pak, terus gimana sama motor Fadlan? Masa Fadlan harus jalan kaki terus ke sekolah? Atau sabar dulu, sekarang yang diutamakan adalah kuliah kakak kamu. Untuk motor, sabar dulu ya. Apa sih Kak Azhar terus ada yang diutamain? Aku kapan? Lan, kamu tuh loh, jangan mikirin gayamu terus. Ini tuh tentang masa depan. Sadar diri gimana? Aku Fadlan, duduk. Bapak sama Ibu gak berhenti bekerja keras untuk Alah, kalian. klasik. Pokoknya bulan depan motornya harus ada. Semuanya pelit. Untung tadi sore gue udah amanin duit ibu di lemari. Tapi itu juga masih kurang banget buat beli motor. Ini sih paket Oh iya mas, atas nama siapa? atas nama Fadlan COD 500.000 ya Kak. 500.000. Dan ini paket apa 500.000? Apa sih Kak? Ini kan punya temenku. Jangan bohong kamu kan tahu ekonomi keluarga kita lagi turun. Ini apa? Udahlah Kak, gak usah ngurusin orang lain. Kamu itu cerewet sekali jadi orang. Kamu ngomong kayak gitu sama kakak. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Kakak juga gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Nih. Diem-diem aja kamu sih. Iya, kenapa? Gimana ya ceritanya? Aku tuh lagi butuh uang guys. Apalagi bapakku cuma kerja sebagai sales. Penghasilannya kan nggak seberapa. Menurut kamu butuh uang berapa? Banyak sih. Kan belum lagi buat uang makan, uang kontrakan. Bentar lagi kan juga bayar uang semesteran. Kamu belum bayar uang semesteran, Za. Bentar lagi kan udah penutupan buat bayarnya. Iya loh, kamu nanti nggak bisa ikut ujian lab. Gimana kalau kita patungan aja? Boleh. Apa sih? Jangan guys, kan kalian juga udah banyak banget bantuin aku. Kalian juga gak punya kewajiban buat biayain aku kayak gitu. Aku punya ide, Za. Gimana kalau kamu jualan, terus nanti kita bantu buat promosiin? Boleh deh, ide bagus. Makasih ya, kalian udah banyak banget bantuin aku. Waduh, calon pembeli hari ini dikit sekali. Gimana lagi ya Allah? Cari uang untuk menutup kebutuhan keluargaku. Aku lecet ya. Waduh, lecet gini nih. Ini buatnya gimana? Udahlah, ayo cabut aja. Lagi nggak ada CCTV-nya. Udah, yuk. Yes, yuk. Guys, hari ini kita jadi kekekam kan? Jadi ini di mana? Di rumah aku. Takutnya mana sih? Nggak bertanggung jawab. Beneran Pak, tidak mau ke klinik. Bapak terasa kesakitan. Saya bantu ke rumah Elisa, Bapak.
Ya Allah Pak, Bapak nggak kenapa? Ya Allah, ya Allah. Bapak duduk dulu ya, aku ambilkan minum. Ya. Ya Pak, Bapak minum dulu. Enggak, Bu. Bapak nggak haus. Pak, ibu mau ngomong. Kalau aku cari kerjaan buat tambah-tambah uang gimana? Ibu mau kerja? Iya. Nanti siapa ngejagain Bapak di rumah? Apalagi kalau si Fadlan sama Azza tahu, apa kata mereka? Pasti ngerti Pak, kalau Fadlan biarlah dia belajar dewasa. Akhir-akhir ini uang di lemari juga menipis, entah hilang kemana. Maafkan Bapak ya, Bu. Bapak sudah gagal menjadi kepala keluarga. Sudah Pak, ini juga sudah takdir. Biarlah kita mencari jalan kita bersama-sama. Ya sudahlah. Ya Allah, semoga uang ini cukup buat beli obat Bapak. Dari tadi dia nggak bisa tidur karena kakinya terasa sakit. Dicari Ogi di sekolah ini. Jadi Ogi sekolah ini. Bukannya ini sekolah Fadlan. Kalau guru-guru dan teman-temannya tahu, apa nggak diketawain? Nggak apa-apa lah, yang penting Bapak bisa berobat, Azza tetap kuliah dan anak-anak bisa makan. Guys, gue ada prosedur nih. Masih lagi. Sebentar. Di sini ada video Fadlan dan dia datang ke sekolah jalan kaki. Lah, berarti selama ini kita temenan sama pembohong. Berarti selama ini kita dibohongin dia dong. Hai guys, kalian kok pada diem aja sih? Belum sarapan kan? Emang itu ternyata pembohong handal ya. Di sekolah aja sok-sok ngakuan orang lain. Kalau anak orang miskin, sekolah aja jalan kaki. Sebenarnya motor gua ada, tapi lagi di servis saja. Lah om dulu, kayaknya aja gede, katanya siut. Lihat aja besok, gua liatin berapa keren motor gua. Tuh, lihat-lihat dong Bu, kalau nyapu. Nih, jadi kotor nih. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kenapa ibu pakai seragam itu? Kenapa ibu bekerja sebagai Ogi? Malu-maluin kalau anak-anak tahu ini nyokap gue. Habis ya reputasi gue sebagai anak sultan. Kotor banget sih, bisa bersihin nggak? Hai, emang mudahan. Kalau nyapu pakai mata dong. Lan, ini ibumu nak. Apa ibu? Gak sudi aku kenal sama Bu Andi kayak lo. Gak usah bilang ya, saya. Maafin Fadlan ya Pak, Fadlan terpaksa, Fadlan butuh uang ini untuk harga diri di depan teman-teman. Ini satu-satunya cara, maafin Fadlan ya Pak. Ya kan emang
siapa? Bukan itu kebayaran lo gak sih? Apa kebetulan sama aja? Udahlah, nggak usah dipikir, nanti pulang sekolah kita nongkrong yuk. Struk-struk apa ini? Jadi ini yang sama ini Fadlan sembunyiin. Ada barang-barang dari Taiwan, dari Jerman. Apa sih ini? Bahkan ada tagihan motor juga. Apa ini maksudnya? Aku bakal tanyain ini Fadlan. Itu suara motor Fadlan. Aduh, capek banget ya. Fadlan? Ini apa Fadlan? Kamu bisa jelasin ini ke kakak? Apaan sih kak? Ini kan hasil kerja keras aku. Kerja keras apa sih, Fadlan? Kamu ambil uang ibu sama bapak itu namanya kerja keras. Tukang koyak-koyak. Iya. Kamu bilang apa? Kemarin di sekolah babu. Kamu malu punya ibu bersihin WC teman-temanmu? Ya aku malu. Aku malu hidup miskin. Aku cuma mau dianggap ada. Harga diri itu bukan hasil dengan uang curian. Kamu merasa hebat dengan motormu itu? Ini gaji pertama aku sebagai oke. Sebenarnya ibu mau beliin kamu sepatu baru, tapi karena sepatu yang kamu pakai itu hasil curian, lebih baik uang ini untuk melunasi utang-utangmu. Pak, Bu, maafin Fadlan ya. Fadlan salah. Fadlan lebih mentingin ego daripada kebutuhan rumah kita. Kakak harap kamu nggak mengulanginya lagi ya, Lan. Ya kak. Kejujuran itu harga diri kita. Kalau kamu bohong, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Bapak sama ibu sudah memaafkan kamu. Jadi, kembalikan semua yang bukan milik kamu. Ya Bu, Fadlan akan kembalikan semua. Fadlan juga mau pindah ke sekolah biasa biar ibu gak kesusahan bayar SPP-nya. Beneran, Lan? Mau kemana kamu? Mau ke rumah temanku lah. Nah ini, sudah selesai. Yang ini bukan ya rumahnya. Assalamualaikum, Zaidan. Iya. Zaidan, gue mau ngomong boleh gak? Tapi di luar ya. Kamu mau bully aku lagi? Atau kamu punya masalah lain? Enggak Dan. Gue mau terima kasih. Kemarin bapak tua yang lo tolongin tuh ternyata bokap gue. Oh, itu bapak kamu. Syukurlah beliau udah di rumah. Beliau orang baik, Lan. Bokap gue bilang katanya dia tidak berlari. Lu lihat gak orang atau motornya gitu? Aku nggak lihat mukanya jelas, tapi katanya yang nabrak 2 orang laki-laki boncengan. Dia kayaknya anak dari SMA kita juga. Apa dari sekolah kita? Lo yakin? Aku dengar orang yang nabrak itu macam gini. Cabut Mi, buruan cabut. Antar kita ketahuan motornya warnanya hitam. Apa? Mi? Dan mereka pakai motor hitam juga? Iya bener. Ciri-cirinya mirip banget ya sama Fahmi sama Tristan. Apa jangan-jangan mereka? Jadi teman-temanmu, kamu sendiri Lan. Bapakmu tadi jatuh, tapi teman-temanmu cabut di itu sambil bertawa. Gue bener-bener bodoh ya. Selama ini temen yang gue baga-bagain, gue bela-belain nyuri uang bokap gue demi bisa nongkrong bareng mereka, tapi malah mereka gituin gue. Sekarang kamu tahu kan Lan, siapa yang cuma sampah yang dibungkus biaya? Sekarang gue tahu siapa yang harus gue singkirin hidup gue. Woi lo berdua, Fahmi, Tristan, kemarin apa-apa lu nabrak bokap gue. Biar habis itu kabur kita aja. Tahu nggak dengerin suara orang susah? Mau apa lagi? Lu bahas apa? Bukannya lo gak punya urusan sama wong ya? Ternyata yang kerja lu gak bagus ini ya. Gue gak peduli lu mau ngomong apa, Mi. Yang penting lu tanggung jawab. Apa sih, Len? Penting lu tanggung jawab sama bohongan lu. Lihat di foto nih. Di sekolah yang kemarin, lu
kamu dari jam tangan dari Jerman, mobil mewah, malah itu udah setara sama kita. Udah deh, lu balik aja tuh ke pasang itu tuh, pusing tuh kamu. Gue emang bohong, gue emang salah. Tapi gue masih punya hati, gak kayak lo pembunuh. Lo nabrak orang dan gak peduliin. Lo pikir dengan duit bokap lo bisa beli nyawa? Ya deh, males sama lo. Ayo, Di kantor itu para pembelinya gak ada yang tertarik. Gue ada jus. Apa sih masih pagi? Emang gak sih kaget masalahnya? Sekarang Iya nih bikin gue rasa ini buat Please mau Tristan munggah-munggah. Pak, Bu, maafin Fadlannya, Pak. Pak, sudah diturunin lagi, Pak. Diturunin lagi, Pak. Pura-pura, Pak. Oke, Pak. Aku pindah. Yuk. Tukang kue ya. Iya. Kemarin kamu bilang apa? Babu. Kamu malu punya ibu membersihin. Nah. Ngisor aja ngadep aku. Di bape. Marah-marah sebel.